السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat, ikhwani dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena yang akan selalu membuat kita bahagia, membuat kita selalu selamat dan penuh dengan keberkahan ketika kita senantiasa mengisi hidup ini dengan ibadah syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab tujuan kita hidup di dunia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Lalu Allah memberikan kalian hati, pendengaran dan penglihatan agar kalian bersyukur. Berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir Abul Fida rahimahullahu ta'ala, ayat ini menerangkan bahwa tujuan hidup di dunia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Dan rukun syukur atau kewajiban kita dalam rangka bersyukur hanya dua: ikhlas dalam beramal dan selalu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnahnya. Hanya itu yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia. Dalam belajar, bersosial, beribadah, berakidah, semuanya harus kita perhatikan dua: ikhlas atau tauhid, dan juga harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa abna'i at-talaba rahimani wa rahimakumullah, Islam agama yang sempurna yang mencakup seluruh kebutuhan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk mengamalkan Islam secara menyeluruh atau disebut dengan kafah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, jalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Artinya orang Islam gak boleh hanya benar akidahnya, tapi akidahnya bermasalah. Seorang muslim tidak boleh hanya ibadahnya menurut manusia baik, tapi akidahnya malah sesat. Seorang muslim tidak boleh akidahnya lurus, ibadahnya baik, muamalahnya baik, tapi akhlaknya buruk. Makna Islam secara kafah artinya muslim itu lurus akidahnya, wajib lurus akidahnya, sahih
ibadahnya, baik muamalahnya, mulia akhlak dan adabnya. Karena banyak yang memisahkan antara 4 hal tadi. Tidak dikatakan muslim yang baik sehingga ia baik dari 4 hal tadi. Ketahuilah, Islam agama adab, agama akhlak. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, untuk menghadirkan akhlak yang baik. Artinya kita belum dikategorikan, kita belum menjadi umat Nabi yang baik sampai berakhlak mulia, sampai memiliki adab yang luhur. Allah Ta'ala memuji Nabi karena akhlak yang mulia. Maka kita pun kalau ingin mendapatkan pujian Allah Jalla wa'ala dan sanjungannya, kita harus memiliki adab dan akhlak yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Allah Jalla wa'ala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karena beliau seorang nabi saja, tapi karena beliau seorang yang memiliki akhlak yang baik. Begitu pentingnya adab dalam Islam, begitu pentingnya akhlak yang mulia dalam Islam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal mu'mina la yablughu darajatas sha'imil qa'im, wa innal mu'mina sahibal khuluqil hasan la yablughu darajatas sha'imil qa'im." Seorang mukmin yang beradab, seorang mukmin yang berakhlak mulia, dia akan setara derajatnya dengan seorang yang selama di dunia, setara derajatnya di surga kelak, sama dengan orang yang selama di dunia rajin puasa dan rajin mengerjakan salat. Berarti adab itu ibadah, bukan sebuah keistimewaan saja, bukan sesuatu yang dianggap penting. Adab, akhlak itu ibadah. Jadi kita semua harus memperhatikan hal itu. Kemudian Nabi SAW juga menyampaikan bahwa yang paling banyak membuat seorang muslim masuk ke dalam surga, aktsaru ma yudkhilun nas al jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak membuat seorang muslim masuk surga adalah bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Berbicara tentang akhlak mulia, adab yang baik, maka lebih dituntut pada seorang pelajar, seorang yang sedang menuntut ilmu. Gak berkah ilmunya kalau tidak punya adab, tidak punya akhlak. Adab kepada guru, adab kepada orang tua, adab kepada masyarakat. Tidak berkah ilmu. Seorang menuntut ilmu, seorang yang sedang belajar, yang tidak memiliki adab. Ketahuilah, pahami, adab di atas segalanya. Kepribadian yang baik di atas segalanya, di atas ilmu, di atas uang. Gak ada harganya seorang manusia, walaupun dia kaya, walaupun dia pintar nilainya, semuanya 9, kalau dia tidak punya adab. Tidak bermanfaat seorang bergelar tinggi sekalipun, walaupun dia sampai S3 sekalipun, kalau tidak punya adab. Karena manusia melihat bukan dari sisi uangnya. Seorang manusia menghargai orang lain bukan karena kekayaannya, bukan karena kepintarannya. Orang lain akan menghargai kita, siapapun itu,
Karena adab dan akhlak kita. Betapa pentingnya adab, terutama bagi penuntut ilmu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya syu'batu minal iman. Iman itu memiliki beberapa cabang. Ada riwayat mengatakan 66, ada riwayat mengatakan sekian puluh, 70 sekian. Yang paling tinggi cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan segala yang membahayakan dari tengah jalan ke pinggir jalan. Lalu lebih menekankan betapa pentingnya adab. Orang yang beriman itu punya adab. Dengan disebut contohnya al-haya, sifat malu. Al-haya syu'bah minal iman. Sifat malu itu bagian dari iman. Jadi jangan pernah, atau kita periksa iman kita. Kita periksa. Anak-anak juga tolong dicek. Punya iman enggak saya? Punya takut kepada Allah atau tidak? Mau tahu lihat diri kita punya takut Allah kepada Allah atau tidak? Mau tahu diri kita punya atau tidak? Lihat adab. Bagaimana adab kepada ulama, kepada guru, kepada orang tua? Lihat adabnya, di situ iman. Makanya para ulama mengatakan tentang adab, yaitu malu. Wal haya'u la syakka fi annahu min a'zamil adab wal akhlaq al karimah. Tidak diragukan, sifat malu itu termasuk adab yang paling agung dan akhlak yang paling mulia. Makanya dengarkan sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah, generasi yang paling dipuji oleh Allah Jalla wa'ala, generasi terbaik umat Islam. Kenapa mereka diridhai oleh Allah? Kenapa mereka dicintai Allah? Karena mereka adalah orang-orang yang beradab. Bukan hanya berilmu, bukan hanya unggul dari si amal. Apa kata mereka? Rahasia sukses mereka dicintai Allah. Ta'allamnal iman wal adab qabla al-Quran. Kami belajar iman dan adab sebelum kami belajar Al-Quran. Bagaimana adab? Mudah. Pertama, adab itu adalah badrun nada. Suka bermanfaat, suka berbagi, tidak pelit dengan apa yang kita miliki. Tidak hanya uang, pengalaman, nasihat. Suka memberi apa yang kita punya. Kita punya kelebihan, kita lebih paham dalam pelajaran. Kalau teman nanya, kasih tahu, jelaskan, bantu, memberi, suka memberi, badlun nada, itu adab. Wakaful adha, tidak menyakiti orang. Jangan suka membuli teman. Kalau ada pelajar suka membuli teman, mengejek, menghina, berarti dia tidak punya adab. Kaful adha, jangan menghina, jangan membuli, jangan mengejek. Ingat, teman yang kita ejek belum tentu dia lebih buruk dari kita. Jaga lisan, jaga tangan, adab, ibtisam, murah senyum terhadap guru, teman, orang tua. Di jalan ketika kita melewati orang-orang yang lebih tua, senyum. Kalau kita tahu dia muslim, salam. Berarti kita adalah seorang yang berpendidikan, seorang yang beradab, bukan cemberut, tidak salam, tidak punya adab. Percuma kita belajar. Percuma kita belajar, walaupun kita pintar ini satu sekalipun. Orang itu belajar, diperlihatkan di tengah keluarga dan masyarakat dengan adab dan akhlak yang mulia. Ini penting sekali. Salam, adab ketika kita akan memasuki ruangan guru. Kalau memang itu juga termasuk adab, adalah memberikan rasa hormat, termasuk dalam sosial, cium tangan, tidak dilarang Islam. Kalau itu menunjukkan adab, maka tunjukkan adab. Salam,
cium tangan, tunjukkan rasa hormat kita kepada guru dan orang tua. Kita belajar supaya kita berakhlak. Kita belajar agama supaya kita berakhlak. Hadis Nabi yang saya sebutkan tadi, innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak, untuk menghadirkan akhlak yang mulia. Maknanya kata ulama, kalau orang udah ngaji, udah belajar agama, tapi tidak menghasilkan akhlak dan adab yang baik, maka itu tanda ilmunya tidak berkah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dzanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ya ihsanihi wa syukruhu lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Singkatnya adalah, gak usah terlalu berat, gak usah dianggap sulit. Praktekkan adab itu sehari-hari, maka kita akan dicintai oleh orang tua kita, oleh keluarga kita, oleh guru kita, oleh orang-orang sekitar kita. Adab, tunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Kata Nabi alaihissalam, laisa minna ma lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil atau orang yang di bawah umur kita atau orang yang lebih tua dari kita. Tebar salam, tidak selonong boy, tidak asal lewat. Adab, bermanfaat, tidak menyakiti orang-orang sekitar kita, teman, guru, baik melalui lisan, melalui HP, medsos, apapun itu. Jangan pernah menyakiti orang lain, itu adab. Murah senyum, kemudian jangan suka menyimpan dendam, suka memaafkan kesalahan orang lain. Jangan suka menyimpan amarah, kebencian. Karena menyimpan amarah, suka menyimpan kebencian, menyimpan dendam terhadap orang lain dapat merusak kemuliaan akhlak dan adab. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, memberikan pencerahan bagi yang hadir di sini, terutama kepada saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, merahmati kita semua, dan semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. اللهم اهدنا لأحسن أخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي أسوة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.